Malam itu, Sabtu yang dingin dan lengang, aku memutuskan untuk langsung pulang ke Cianjur setelah bekerja di Jakarta. Jalanan puncak yang sunyi terasa menenangkan, meski lelah masih menggantung di tubuhku. Saat melewati kawasan Telaga Warna, aku tiba-tiba merasa ingin berhenti. Entah kenapa, suasananya seperti memanggilku. Aku memarkir mobil di tepi jalan, keluar untuk merokok sambil menikmati udara pegunungan yang dingin dan segar. Kabut tipis menyelimuti telaga, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Keheningan malam itu terasa ganjil, seperti ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul seorang wanita. Dia berjalan perlahan mendekat. Wajahnya begitu cantik, dengan kulit putih, bersih, dan rambut panjang hitam yang tergerai. Pakaiannya seperti busana kerajaan, berkilauan seperti sutra yang disulam emas. Dia tersenyum lembut, membuatku tertegun. Malam begini, Mas sendirian di tempat ini? Tanyanya dengan suara yang begitu halus, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk canggung. Iya, hanya berhenti sebentar. Kalau begitu, kenapa tidak mampir ke rumahku? Aku tinggal tidak jauh dari sini. Mas bisa istirahat dan menikmati kehangatan, katanya. Tanpa berpikir panjang, aku menurutinya. Dia berjalan di depan, menuntunku melalui jalan setapak yang kecil dan diselimuti kabut. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah rumah besar yang megah, seperti istana kecil di tengah hutan. Rumah itu bersinar lembut dengan cahaya lampu dan aroma bunga yang harum memenuhi udara. Dia membawaku masuk ke dalam rumah, yang ternyata jauh lebih indah daripada penampilannya dari luar. Silahkan duduk, Mas. Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Di ruang makan, dia menyajikan makanan yang terlihat begitu lezat. Aku makan dengan lahap. Rasa lelah seolah menghilang dari tubuhku. Setelah selesai makan, dia tersenyum lagi. Mas, kalau mau mandi, itu kamar mandinya. Air hangat sudah aku siapkan. Setelah itu, Mas bisa beristirahat di kamar yang sudah aku siapkan. Aku mengangguk dan mengikuti arahannya. Kamar mandinya begitu bersih, dengan aroma bunga yang menenangkan. Aku mandi sambil menikmati kehangatan air yang seolah menghapus segala penat. Namun setelah selesai mandi, aku baru sadar bahwa aku tidak membawa pakaian ganti. Dengan sedikit malu, aku mengetuk pintu kamarnya untuk meminta bantuan. Dia membuka pintu lalu tersenyum lembut. Masuk saja, katanya. Aku masuk dan lagi-lagi terkejut oleh keindahan kamar itu. Ranjangnya besar dengan kanopi sutra. Bunga-bunga segar menghiasi sudut-sudut ruangan, dan aroma harum yang lembut memenuhi udara. Wanita itu duduk di ranjang memandangku dengan mata yang penuh pesona. Mas di sini aja, aku yakin Mas akan nyaman di sini, katanya sambil menepuk ranjang di sampingnya. Entah kenapa, aku menurutinya tanpa pikir panjang. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan tubuhku. Dia mendekat, dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, kami sudah larut dalam sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, segalanya terasa berbeda. Setiap sentuhannya, setiap bisikan lembutnya, membawa kenikmatan yang jauh melampaui apa yang pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya seperti surga, seolah aku bersama seorang bidadari. Kami melakukannya berulang kali, tanpa rasa lelah seperti pengantin baru yang mabuk cinta.
Namun, di suatu titik aku mulai merasa aneh. Aroma bunga yang tadinya harum berubah menjadi menyengat. Wanita itu yang tadinya begitu cantik, kini terlihat sedikit berbeda. Kulitnya semakin pucat, dan matanya memancarkan sesuatu yang menyeramkan. Aku tersentak bangun, mendapati diriku duduk di dalam mobil yang masih terparkir di tepi Telaga Warna. Jam di dashboard menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ada jejak rumah megah, tidak ada wanita cantik itu. Aku melanjutkan perjalanan ke Cianjur dengan pikiran yang kalut. Hingga kini, aku tidak tahu apakah itu mimpi, ilusi, atau kenyataan. Namun, setiap kali aku mengingat malam itu, perasaan dingin menjalari tubuhku, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di Telaga Warna. Apapun yang terjadi, aku tahu aku telah mengalami sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan.